Oke, warga sipil, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu pelayanan untuk keberlangsungan kehidupan bagi masyarakat atau yang bisa dapat dikatakan juga sebagai birokrasi. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep negara. Posisi birokrasi dan aparatur sipil negara sebagai pelayanan sektor publik haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien, melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis secara profesional. Dalam birokrasi, aparatur sipil negara diharapkan dapat mengimplementasikan nilai netralitas konsep netralitas birokrasi merujuk pada huruf F pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak kepentingan siapapun yang nantinya dapat menanggung proses pelayanan publik yang diakibatkan konflik kepentingan ASN. Saya melihat dalam teori yang dikemukakan oleh Marx bahwa birokrasi sama halnya dengan negara. Dalam pandangan Marx tentang negara, kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya negara adalah negara kelas, yaitu negara secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh orang yang memiliki kekuasaan atau yang berpengaruh. Namun saya juga memiliki pengalaman dalam hal birokrasi di Indonesia yang saya alami itu di kota saya itu, yang dimana saya tinggal di kota Tasikmalaya. Pada saat itu waktu masih menduduki bangku SMA pada kelas 10 atau kelas 11 kan, pada saat itu saya sudah beranjak ke umur legal 17. Semenjak itu saya langsung ke kecamatan untuk mendaftarkan diri atau merekam untuk membuat kartu tanda penduduk. Namun pada saat itu pada selesai tahap-tahapan dalam perekaman, saya kaget karena yang disampaikan oleh karyawan yang di sana atau pegawai yang di sana, Kak, tunggu sebentar, tunggu sampai seminggu ke depan karena prosesnya ini pokoknya mas prosesnya itu seminggu gitu. Saya kaget karena teman-teman saya uh, ada yang sampai sehari jadi. Nah, pada saat itu saya heran dan menanyakan kepada orang tua saya mengapa perekaman ini itu sangat lama ya, bisa sampai seminggu. Namun pada saat itu kebetulan alhamdulillahnya ini cerita cerita yang ini birokrasi yang kebetulan saya hoki gitu dalam prosesnya gitu. Nah, sambung cerita tadi, yang setelah mendapat kabar dari pegawainya harus menunggu dalam seminggu untuk mendapatkan KTP, saya cerita ke orang tua bahwasanya ya setelah proses perekaman KTP tadi dikabarkan bahwa dari pegawai bahwasanya harus menunggu sampai seminggu. Kebetulan pada saat itu ada kenalan dari orang tua saya di Disduk Capil. Pada saat itu orang tua saya langsung mengabari kerabatnya gitu untuk memproses kartu tanda penduduk yang hasil rekam saya sebelumnya. Di sana alhamdulillah setelah proses kontekan, alhamdulillah pada sorenya itu sudah selesai, tidak jadi seminggu. Saya bingung kenapa bisa
uh, bingung dalam proses seminggu itu juga, dan bingung dalam proses yang cepat itu sore jadi gitu. Dan yang kedua, saya yang terheran-heran pada pelayanan waktu di Samsat pada saat itu. Pada saat itu saya ingin balik nama karena sebelumnya saya belum membeli motor second. Pada saat itu dalam proses balik nama, saya mendatangi Samsat di Kota Tasik, melihat baliho bahwasannya kalau balik nama itu gratis. Maka daripada itu saya disarankan oleh orang tua saya kalau mau ke Samsat jam 8 pagi. Oke lah, saya pada saat itu jam 8 pagi berangkat karena menghindari membludaknya antrian atau crowded gitu. Pada saat itu jam 8 pagi saya berangkat ke Samsat dan langsung ke tempat cek fisik itu. Lalu di sana saya mengantri. Setelah mengantri langsung diarahin untuk ke petugas yang cek fisik. Setelah cek fisik selesai, terus ke ruang pengarsipan. Ini proses dalam balik nama ya. Terus ke ruang pengarsipan untuk meninjau berkas-berkas mungkin BPKB yang kayak gitu. Nah setelah itu di ruang pengarsipan itu sangat lama karena banyak dokumen-dokumen yang harus dicari kan, apalagi kebetulan proses balik nama kendaraan saya itu emang jadul gitu. Nah pada saat itu setelah dari ruang pengarsipan saya diarahkan ke ruang BPKB untuk mengurus BPKB dan STNK berbagai hal. Nah pada saat di ruang BPKB itu saya dikasih tahu oleh petugasnya bahwasannya ada biaya yang harus Bapak bayar gitu. Saya kaget karena saya kebetulan tidak bawa cash banyak karena pada saat itu saya lihat baliho yang terpampang dengan besar di Samsat bahwasannya kalau balik nama itu gratis. Ya udah saya bawa uangnya itu yang nggak terlalu banyak. Nah pada saat itu saya kaget mendapat kabar dari pegawai tersebut yang mengabarkan bahwa ada biaya yang harus dibayar dengan biaya yang cukup lumayan besar pada saat itu, dan diajukan untuk pembayaran cash atau melalui salah satu bank. Nah pada saat itu saya ingin melewat salah satu bank dikarenakan saya tidak membawa cash yang banyak, tapi dalam proses pembayaran lewat bank itu ternyata tidak bisa melewat transfer atau digital lainnya, akan tetapi harus datang ke bank tersebut yang diarahkan oleh petugas. Saya di sana meminta waktu untuk sebentar ke ATM untuk mengambil uang untuk biaya tersebut, dan ternyata yang saya sangat bikin saya risih itu yang ketidaksesuaian baliho atau pengabaran yang dipampang di baliho tersebut dengan kenyataannya gitu. Pada saat itu saya ke ATM, lalu saya agak kesal, jadi nunggunya agak lamaan datang ke Samsatnya lagi. Setelah duhur lah saya ke Samsatnya lagi. Pas setelah ke Samsatnya lagi itu dengan membawa uang kesekian, diarahkanlah ke dalam kantor tersebut, kantor Samsat, ke dalam, terus ngantri. Pas di panggil antrian saya tuh
langsung diberikan rincian biaya yang daripada bapak yang di PPKB, bapak ya, pegawai yang mengurusi di kantor BPKB, di ruangan BPKB. Nah, ternyata rincian tersebut banyak. Nah, yang jadi saya bingungkan itu ketidaksesuaian apa yang di baliho tersebut dengan kenyataannya. Tapi so far sih dalam pelayanan di Samsat berjalan dengan pokoknya alurnya itu teratur lah. Salut dengan Samsat itu dengan proses pelayanannya, tetapi tidak yang masih jadi keresahan saya itu ketidaksesuaian yang apa yang diiklankan dengan kenyataannya. Mungkin itu pengalaman pribadi saya terhadap birokrasi selama ini. Yang dapat saya sampaikan hanya itu. Selebihnya mungkin birokrasi di Indonesia emang kenyataannya dan realistis kehidupan ya seperti ini yang ada gitu. Oke, terima kasih sudah menonton.